Di titik tertinggi Eropa berdiri sebuah desa. Desa ini bukan sekadar pemukiman, ia adalah monumen hidup tentang bagaimana manusia mampu berdamai dengan alam pegunungan. Ну, в общем-то, все доброжелательно, конечно. Очень доброжелательно. Kali ini Kepo mengajak kalian melihat kehidupan masyarakat di pedesaan Dagestan. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Di ufuk timur, sinar matahari mulai mengintip dari balik puncak-puncak gunung batu yang menjulang tinggi, menyinari deretan rumah batu kuno yang bertumpuk vertikal di lereng tebing. Kabut tipis masih menyelimuti lembah, namun aroma kayu bakar sudah mulai tercium dari cerobong asap rumah-rumah penduduk. Para pria dengan mantel wol tebal mulai menggiring kawanan domba menyusuri jalan setapak yang curam dan berbatu. Sementara suara gemericik air sungai pegunungan yang jernih menjadi musik latar yang menenangkan. Dinginnya udara pagi memberikan kesejukan di setiap langkah masyarakat dalam berkegiatan. Sebagaimana kegiatan pada umumnya di desa, masyarakat mulai melakukan beragam kegiatan pagi ini. Desa di pegunungan Dagestan, Rusia, memegang predikat unik sebagai pemukiman tertinggi di Eropa. Desa ini terletak di lereng Gunung Shalbuzdak pada ketinggian sekitar 2.480 sampai 2.560 meter di atas permukaan laut. Karena lokasinya yang terisolasi, mata pencaharian masyarakat di sini sangat bergantung pada sumber daya alam pegunungan. Di ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut ini, masyarakat desa menjalani hidup dengan cara yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka terdahulu. Sebagai pemukiman tertinggi di Eropa, denyut nadi ekonomi di desa ini utamanya bertumpu pada peternakan domba, kambing, dan sapi yang tahan terhadap iklim pegunungan. Setiap harinya warga mengolah hasil ternak menjadi daging, susu, dan wol berkualitas tinggi. Masyarakat desa mempraktikkan sebuah tradisi menggembalakan ternak ke padang rumput yang lebih tinggi saat musim panas, dan membawanya kembali ke kandang yang hangat saat musim dingin mulai tiba. Selain beternak, masyarakat juga memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka untuk pertanian subsisten. Meskipun tanah pegunungan cukup menantang, mereka tetap gigih menanam tanaman tahan dingin, seperti kentang dan bawang untuk memenuhi kebutuhan pangan pribadi. Sebagian besar lahan lainnya digunakan secara bijak untuk memanen rumput alami, yang kemudian dikeringkan sebagai stok pakan ternak agar mereka tetap bertahan melewati musim dingin yang panjang.
магазин ангусский телок. У вас здесь все мясная порода, да? Вы все выращиваете на мясо? Да, да, да. Kemahiran warga di desa ini tidak berhenti di lapangan saja. Para wanita di desa ini dikenal sebagai pengrajin wol yang handal. Mengubah bulu domba menjadi pakaian hangat dan karpet khas etnis Lezgin yang bernilai seni tinggi. Selain itu, keju khas pegunungan Dagestan yang diproduksi secara rumahan seringkali menjadi komoditas yang dibawa turun untuk dijual ke pasar-pasar kota. Bagi etnis Lezgin yang mendiaminya, hidup di desa ini adalah tentang ritme dan kesabaran. Ketika musim dingin datang membawa suhu yang membekukan, denyut nadi ekonomi mereka tetap berdetak melalui ternak-ternak yang tangguh. Setiap helai wol yang ditenun oleh tangan-tangan terampil para wanita, dan setiap potong keju yang dihasilkan secara tradisional adalah bukti bahwa kemandirian tidak butuh kemewahan kota. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan lahan pertanian justru melahirkan kreativitas untuk bertahan hidup. Kini, seiring dengan semakin dikenalnya desa ini sebagai pusat pendakian di Kaukasus Utara, peluang baru mulai bermunculan. Para pemuda desa kini banyak yang merambah menjadi pemandu gunung bagi pendaki yang ingin menaklukkan puncak-puncak megah seperti Yaridag atau Bazar Duzu. Keramah tamahan warga pun terpancar dari rumah-rumah mereka yang kini dibuka sebagai homestay, tempat para pelancong beristirahat sambil menikmati hidangan tradisional di tengah kepungan awan dan puncak-puncak batu yang menjulang. Di balik kabut tipis yang menyelimuti puncak-puncak Kaukasus Utara, desa ini menjadi rumah bagi etnis Lezgin, sebuah suku asli dengan sejarah panjang yang membentang hingga ke wilayah utara Azerbaijan. Sebagai masyarakat pegunungan yang tangguh, identitas mereka terpahat kuat oleh ketaatan terhadap agama Islam Sunni, khususnya mazhab Syafi'i, yang telah menjadi pusat dari seluruh tatanan sosial dan budaya mereka selama berabad-abad. Di pemukiman yang terisolasi ini, nilai-nilai religius tumbuh subur dan menyatu secara harmonis dengan adat istiadat kuno masyarakat setempat, menciptakan sebuah cara hidup yang mandiri dan penuh disiplin. Jauh sebelum desa ini dikenal sebagai pemukiman tertinggi di Eropa, benih-benih Islam sudah mulai tertanam di tanah Dagestan sejak masa awal kejayaan kekhalifahan di Timur Tengah, tepatnya sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Masuknya Islam ke wilayah Kaukasus Utara ini bermula dari gerbang kota kuno Derbent yang tidak jauh dari pegunungan tempat suku Lezgin menetap. Melalui ekspedisi militer dan misi dakwah yang dibawa oleh para sahabat Nabi serta para panglima pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, ajaran Islam perlahan-lahan mulai menyentuh masyarakat pegunungan yang sebelumnya memegang teguh kepercayaan lokal. Proses penyebaran ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui perjalanan panjang selama berabad-abad yang penuh dengan interaksi budaya dan perdagangan. Masyarakat etnis Lezgin, termasuk leluhur yang mendiami wilayah ini, secara bertahap menerima Islam sebagai pedoman hidup karena nilai-nilainya yang dianggap selaras dengan ketangguhan dan martabat masyarakat pegunungan. Pada abad ke-12 hingga ke-14, Islam Sunni dengan mazhab Syafi'i telah berakar kuat dan menjadi identitas tak terpisahkan dari struktur sosial mereka, menggantikan kepercayaan lama dan menyatukan berbagai klan di bawah satu payung keyakinan yang sama. Seiring berjalannya waktu, pengamalan agama di desa yang terisolasi ini semakin dalam dan mendarah daging,
terutama karena peran para ulama lokal yang mendirikan madrasah-madrasah sederhana di sela-sela tebing batu. ये बहुत छोटे बच्चे. Which class is this? First class? Islam bukan hanya menjadi ritual ibadah di atas sajadah, tetapi juga menjadi dasar bagi hukum adat yang mengatur pembagian hasil ternak, pengelolaan tanah, hingga etika dalam menyambut tamu. Это сметана, ты говоришь? Сметана. Ничего себе. Ну, сливки, можно сказать. Hingga sekarang, jejak sejarah yang bermula dari masa kekhalifahan ribuan tahun lalu itu tetap terjaga rapi dalam setiap helai tradisi di desa ini, menjadikan desa di puncak gunung ini salah satu benteng spiritual yang paling teguh di wilayah Kaukasus. Secara administratif dan geografis, desa ini merupakan bagian sah dari wilayah Federasi Rusia. Tepatnya terletak di distrik Dokusparinsky di dalam Republik Dagestan, yang merupakan salah satu subjek federal di wilayah Kaukasus Utara. Meskipun letaknya seolah tersembunyi di balik awan dan puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi, desa ini tunduk pada hukum serta kedaulatan Rusia, menjadikannya sebagai titik pemukiman paling selatan sekaligus yang tertinggi di seluruh wilayah negara tersebut. Assalamualaikum. Здоровья вашим рукам. Dagestan terkenal dengan negara para petarung. Ketangguhan luar biasa yang dimiliki oleh para pemuda dari pegunungan Dagestan tidak muncul begitu saja, melainkan hasil tempaan alam yang keras dan sejarah panjang perjuangan untuk bertahan hidup. Di desa-desa tinggi di puncak pegunungan, setiap detak kehidupan adalah latihan fisik yang nyata. Tipisnya kadar oksigen di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut secara alami membentuk kapasitas paru-paru dan stamina yang jauh melampaui rata-rata manusia biasa. Sejak usia dini, anak-anak di pegunungan ini sudah terbiasa mendaki tebing terjal, menggembalakan ternak di medan berat, dan melakukan pekerjaan fisik yang menuntut kekuatan otot serta ketahanan mental yang baja, sehingga tubuh mereka tumbuh menjadi mesin atletis yang siap untuk bertarung. Sejarah Dagestan sebagai tanah para petarung juga berakar dari posisi geografisnya yang strategis namun berbahaya di persimpangan jalan antara Asia dan Eropa, yang selama berabad-abad menjadikannya target invasi berbagai kekaisaran besar. Kondisi ini memaksa setiap laki-laki di pegunungan untuk menjadi prajurit yang mahir bertempur demi mempertahankan keluarga dan tanah air mereka dari penjajah. Bagi banyak pemuda di Dagestan, menjadi seorang pegulat atau petarung profesional adalah jalan utama untuk mengangkat derajat keluarga dan meraih kehormatan. Sebuah motivasi yang sangat kuat di tengah keterbatasan lapangan kerja di wilayah pegunungan yang terisolasi. Desa indah ini bukan hanya sebuah lokasi geografis, tapi sebuah cara hidup. Mereka bertani di tanah yang sulit, beribadah di tempat yang sunyi, dan bertarung dengan semangat yang tak kunjung padam. Dari kehidupan dan lanskap alam mereka, kita dapat pelajaran dari kehidupan masyarakatnya. Jangan mengeluh saat jalanmu mendaki, karena pelajaran hidup hanya diberikan kepada mereka yang melangkah menikmati setiap langkahnya. Dalam hidup, seringkali kita merasa tertinggal,
padahal kita hanya sedang kehilangan kesadaran. Ibarat mendaki gunung, berjalan santai bukanlah kekalahan. Itu adalah cara kita menenangkan jiwa agar dunia terlihat lebih jelas. Saat ambisi menuntut kita untuk selalu di depan, beranilah untuk melakukan satu hal yang berbeda. Melambat. Kurangi kecepatan. Beberapa keindahan hanya akan menampakkan diri saat kita berjalan pelan. Jangan biarkan nafsu mengejar membuat kita buta. Belajarlah menghela napas. Karena hal-hal terpenting yang selama ini kita kejar mati-matian, seringkali baru akan menunjukkan maknanya tepat saat kita mulai melangkah lambat dengan kesadaran penuh.